Syahrir, peran besar Bung Kecil. Bagaimana perjalanan politik Sultan Syahrir dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankannya? Sultan Syahrir adalah sosok dengan jasa besar di tengah revolusi yang berkobar. Dalam usianya yang muda, dia melejit ke tengah pergerakan demi membebaskan bangsanya dari kolonialisme Belanda. Syahrir mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan, walau dia sendiri absen dari peristiwa besar itu. Syahrir memilih jalan elegan untuk menghalau penjajah, yaitu melalui diplomasi. Tapi caranya itu ditentang oleh bapak revolusi lain. Ideologinya yang antifasis dan antimiliter dikritik hanya untuk kaum terdidik. Maka Syahrir pun dituduh elitis. Padahal Syahrir juga turun ke gubuk-gubuk, berkeliling tanah air demi menghimpun kader Partai Sosialis Indonesia. Dia sering bergerak di bawah tanah, namun perjuangan Syahrir redup secepat dia muncul di pusaran politik. Dia terbuang dari satu tempat pengasingan ke tempat pengasingan lainnya. Sejarah telah menyingkirkan peran besar Syahrir alias Bung Kecil. Begitu ia biasa disebut. Dia dipenjarakan Soekarno dan terpental jauh selama-lamanya dari bumi merdeka yang diperjuangkannya dan meninggal sebagai tahanan di sebuah tempat yang jauh dari rumah dan jauh dari tanah airnya. Syahrir adalah revolusioner yang gugur dalam kesepian. Dengan mendengarkan isi materi buku ini, kamu akan tahu bagaimana peran Syahrir dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bagaimana langkah diplomasi yang ditempuh Syahrir untuk mengibarkan nama Indonesia di panggung internasional, dan bagaimana perseteruan Syahrir dengan Soekarno hingga dia dipenjara dan terasing. Bibit nasionalisme dari pidato di alun-alun. Sultan Syahrir, lelaki Minang yang lahir pada 5 Maret 1909, awalnya kurang menyukai pergaulan dengan kaum pemberontak karena dia hidup di lingkungan pro-Belanda karena ayahnya pegawai Belanda. Namun, nasionalismenya kian tumbuh saat ia mendengar pidato Dr. Cipto Mangunkusumo. Saat itu Dr. Cipto, yang telah dikenal sebagai tokoh pergerakan, berpidato di satu alun-alun di Bandung. Dari situlah untuk pertama kalinya, Syahrir terpukau dengan semangat kebangsaan. Dia mulai aktif dalam perkumpulan pemuda kebangsaan, bahkan ikut membentuk perhimpunan Young Indonesia dan majalah perhimpunan. Akibatnya, pemuda yang masih duduk di Algemene Middelbare School Bandung itu dimata-matai polisi. Syahrir bergerak hampir di semua bidang. Dalam pergerakan, dia juga mendirikan Cahya Sekolah Rakyat yang memberikan pendidikan gratis untuk kalangan jelata. Syahrir dan kawan-kawan juga mendirikan kelompok studi Patria Scientifique sebagai wadah diskusi politik. Saat itu sudah menjadi tradisi di kalangan pelajar dan pemuda untuk berdebat mengenai ide kebangsaan di setiap pertemuan. Disitulah Syahrir mengasah kemampuannya dalam berargumen. Mencicipi pergaulan politik di Belanda, Syahrir mendarat di Belanda pada tahun 1929 untuk meneruskan studi di Fakultas Hukum Universiteit van Amsterdam. Di sana, pemuda yang baru menginjak umur 20 tahun itu justru lebih banyak menghabiskan waktu di luar tembok kampus demi mendatangi pusat budaya atau tempat-tempat berkumpulnya mahasiswa. Gak lama kemudian, dia pindah ke Leiden dan mendaftar ke Leiden School of Indology. Pada tahun-tahun pertamanya di Belanda, Syahrir menulis surat kepada Solomon Tas, ketua perkumpulan mahasiswa sosial Demokrat Amsterdam. Perkumpulan ini berhubungan dengan Partai Sosialis Demokrat Belanda. Syahrir ingin mengenal perkumpulan itu lebih dalam. Bersama Tas dan teman-temannya, Syahrir sering berdiskusi soal politik dan mengupas pemikiran para filsuf sosialis. Pergaulan Syahrir pun semakin luas. Dalam misinya untuk mendekati kawan-kawan radikal,
dia bergaul dengan kaum anarkis kiri, meski nggak berlangsung lama. Kesibukan berdiskusi dan berorganisasi nggak langsung membuat kuliahnya terbengkalai. Katanya sih, karena soal itu pula, Hatta mendorongnya pulang ke tanah air pada 1931. Terjun di pusaran pergerakan, dibuang ke tanah Irian. Kepulangan Syahrir ke tanah air pada pertengahan November 1931 terasa mendadak. Syahrir ternyata telah sepakat mengalah kepada Muhammad Hatta, yang saat itu berusia 29 tahun dan adalah seorang senior di Perhimpunan Indonesia dan teman diskusinya di The Socialist. Saat itu, situasi Perhimpunan Indonesia nggak lagi kondusif. Pada Maret 1931, kelompok yang berhaluan komunis semakin mendominasi perhimpunan. Mereka telah mendepak Hatta dari kursi pimpinan. Syahrir, yang adalah sekretaris perhimpunan, membela Hatta dan keluar dari organisasi bersama seniornya itu. Keadaan genting juga berlangsung di tanah air. Pemerintah kolonial Belanda menangkap Soekarno dan tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia. Bagi Hatta dan Syahrir, penangkapan ini dapat menyurutkan semangat kaum pergerakan. Hatta dan Syahrir saat itu sudah menjadi tokoh di kalangan nasionalis. Tulisan-tulisan mereka dari negeri Belanda tentang pentingnya pendidikan menuju kemerdekaan memiliki pengaruh besar terhadap kaum pergerakan. Karena terpengaruh oleh tulisan ini jugalah, sekelompok mahasiswa dan pemuda membentuk klub studi di Bandung dan Jakarta pada Maret sampai April 1931. Pada Februari 1932, berdirilah Partai Pendidikan Nasional Indonesia yang juga dikenal dengan sebutan PNI Baru atau PNI Pendidikan. Begitu tiba di tanah air, Syahrir langsung bergabung dengan partai baru ini. Dalam kongres di Bandung pada Juni 1932, Syahrir ditunjuk menjadi ketua. Beberapa bulan kemudian, Hatta kembali ke Indonesia dan segera mengambil alih kepemimpinan dengan Syahrir sebagai wakilnya. Gerakan politik Hatta dan Syahrir melalui PNI Baru justru lebih radikal daripada PNI Soekarno yang mengandalkan mobilisasi massa. Meski tanpa aksi massa dan agitasi, organisasi ini mendidik kader-kader pergerakan. Hatta dan Syahrir memang mengambil alih PNI Baru hanya agar pergerakan nasional terus berlanjut. Pada Februari 1934, pemerintah kolonial Belanda menangkap Syahrir, Hatta, dan beberapa pemimpin partai lalu menjebloskan mereka ke penjara. Pada awal 1935, Belanda membuang rombongan itu ke Bovendigel, Irian. Kawasan atas Didigul ini dihuni banyak nyamuk malaria yang ganas banget. Syahrir merasa sangat nggak nyaman selama di Digul dan kerap bersikap aneh. Ternyata, semua kelakuannya yang berbeda itu dilakukan sebagai cara untuk menjaga semangatnya agar tetap sehat. Banda Neira, tempat pengasingan bagai surga. Beruntung Syahrir nggak lama tinggal di Bovendigul. Pada 2 Januari 1936, penderitaan Syahrir dan kawan-kawannya berakhir. Pemerintah Belanda menyimpulkan, Digul bukanlah tempat yang cocok bagi mereka. Kaum buangan itu dipindahkan ke sebuah tempat yang lebih layak dan manusiawi, yaitu Banda Neira, sebuah kepulauan di Maluku. Rombongan Syahrir, Hatta, dan kawan-kawan datang pada sore 11 Februari 1936 dengan kapal putih Fomalhaut. Malam pertama di Banda Neira, Syahrir yang saat itu berumur 27 tahun dan Hatta 34 tahun menginap di rumah Iwa Kusuma Sumantri yang tak jauh dari dermaga. Esoknya, mereka pindah ke rumah Dr. Cipto Mangunkusumo.
Pengasingan kali ini terasa jauh berbeda dengan yang mereka alami di Digul. Di Banda, Syahrir kerap mendengarkan musik klasik Beethoven, Mozart, dan Haydn melalui gramofon putar. Hatta, yang suka kesunyian, terganggu dengan kebiasaan Syahrir itu dan pernah meminta Des Alwi, yang diangkat sebagai anak oleh Hatta dan Syahrir, untuk memindahkan alat pemutar piringan hitam. Syahrir memang berbeda dengan Hatta. Syahrir adalah sosok yang supel terhadap warga setempat dan suka bermain dengan anak-anak, sedangkan anak-anak berusaha mendekati Hatta. Gak hanya bermain dengan bocah, Syahrir juga Hatta mengajarkan mereka bahasa Belanda, Inggris, dan Prancis, serta menulis dan berhitung kepada mereka. Kepandaian Syahrir bergaul menggugah seseorang berdarah Cina pemilik toko untuk memberinya sebuah radio gelombang pendek, agar Syahrir bisa mendengarkan berita dari Eropa dan Amerika Serikat. Syahrir kemudian menceritakan isi berita tersebut kepada warga setempat. Saat itu Jepang sedang menyerang Pearl Harbor, Filipina, dan Malaya. Ketika Ambon diserbu tentara Jepang, sebuah pesawat terbang kecil, MLD Catalina, milik Amerika Serikat turun di pantai Banda Neira. Syahrir dan Hatta hanya diberi waktu 15 menit berkemas dan ikut dengan pesawat tersebut. Dini hari 31 Januari 1942, Hatta dan Syahrir meninggalkan surga, tempat tinggal mereka selama 6 tahun. Pesawat itu membawa mereka ke Surabaya. Sehari kemudian, mereka langsung dikirim dengan kereta api ke Batavia dan diasingkan dengan penjagaan ketat di Kompleks Polisi Sukabumi, Jawa Barat. Pergerakan bawah tanah melawan Jepang. Di Sukabumi, Syahrir dan Hatta bekerja sama dengan jaringan anti-Jepang untuk melancarkan perlawanan terhadap Jepang. Rencananya, Hatta akan berpura-pura bekerja sama dengan Jepang untuk melindungi teman-temannya yang berjuang melawan Jepang. Syahrir yang enggan membantu Jepang memimpin gerakan bawah tanah. Di Sukabumi, Syahrir juga sempat bertemu dengan Amir Syarifuddin, yang waktu itu bekerja di Departemen Ekonomi Pemerintahan Kolonial Belanda. Amir ditemani oleh pengacara Suyitno Mangunkusumo, adik Cipto Mangunkusumo. Amir menemui Syahrir dan Hatta karena mendengar kabar kalau tentara Jepang akan segera menduduki Jawa. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Serah terima kekuasaan dari Belanda ke Jepang di Kompleks Polisi Sukabumi berjalan sangat cepat. Seusai serah terima, komisaris Belanda di sana berkata, "Di sini juga terdapat 2 pemimpin nasionalis. Bagaimana dengan mereka?" Tentara Jepang menjawab, "Biarkan mereka pergi." Setelah Hatta mendapat perintah pergi ke Batavia, Syahrir juga meninggalkan Sukabumi. Sejak itu, Syahrir hidup nomaden di Jawa. Dia pernah tinggal di Semarang, Bandung, lalu Cipanas, Bogor, sebelum kembali ke Batavia. Sambil berkelana, Syahrir kembali berhubungan dengan kawan-kawan lamanya dan para kader pendidikan nasional Indonesia. Pindah ke Jakarta, Syahrir tinggal di pavilion rumah Hatta di Jalan Oranye Boulevard, yang sekarang berubah menjadi Jalan Diponegoro. Dari situ dia pindah ke Jalan Tegal, Jalan Damring, yang kini menjadi Latuharhari, lalu Jalan Jawa 61, sekarang sudah berubah menjadi Hos Cokro Aminoto. Pada Juli 1942, atas permintaan Soekarno yang baru kembali dari pembuangan di Sumatera, Syahrir, Hatta, dan Soekarno melakukan rapat di rumah Hatta. Malam itu ketiganya sepakat, Soekarno-Hatta akan bekerja sama dengan Jepang dan Syahrir tetap menyusun perlawanan di bawah tanah. Sebagai motor gerakan bawah tanah, Syahrir rajin menggelar diskusi. Selain di rumahnya sendiri, Syahrir sering berdiskusi di daerah Manggarai, Jakarta.
Kalau nggak di Manggarai, diskusi digelar di Sindanglayan, Cipanas. Untuk mengetahui perkembangan perang Jepang melawan sekutu, Syahrir mengandalkan siaran radio, termasuk dari BBC. Syahrir punya radio yang disembunyikan di dalam lemari. Agar nggak kentara, radio itu sudah dibuka rangkanya dan disembunyikan di balik kain batik. Ketika Syahrir mendengar dari radio kalau Jepang hampir kalah, dia ingin kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Tapi Soekarno memilih menunggu lampu hijau dari Jepang, yang membuat Syahrir jengkel. Maka pada Juli 1944, ketika mendengar Tan Malaka ada di Bayah, Banten, menyamar sebagai Ilyas Hussein, Syahrir segera mencari Tan. Ia meminta Tan Malaka untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tapi tokoh komunis itu juga menolak. Pada 14 Agustus 1945, Syahrir mendengar dari BBC kalau Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Buru-buru dia menemui Bung Karno, memintanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat itu juga. Lagi-lagi, Soekarno menolak dan membuat Syahrir kecewa. Syahrir nggak hilang harapan. Dia lalu meminta Dr. Sudarsono memproklamasikan kemerdekaan di alun-alun Kejaksaan Cirebon. Dan di Cirebon itulah Indonesia merdeka lebih dulu 2 hari daripada Jakarta. Pukul 10 pagi, 17 Agustus 1945 di Jakarta, didampingi Hatta, Soekarno membacakan naskah proklamasi. Syahrir memilih untuk nggak hadir. Perdana Menteri yang mempromosikan negara baru bernama Indonesia. Pada 14 November 1945, Syahrir, yang saat itu berusia 36 tahun, diangkat sebagai Perdana Menteri, sekaligus menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Dalam Negeri. Dia mengambil garis diplomasi. Menurut Syahrir, untuk mempertahankan kemerdekaan, yang harus dilakukan adalah menggelar perjanjian dengan Belanda agar mengakui berdirinya Indonesia. Dalam proses ini, dia berusaha menutup semua dalih Belanda untuk memojokkan Indonesia sebagai negeri yang gak aman sehingga memerlukan campur tangan asing. Pada pertengahan Desember 1945, Syahrir mengeluarkan kebijakan politik militer. Semua kekuatan bersenjata, baik tentara maupun laskar, harus keluar dari Jakarta. Syahrir mengumumkan Jakarta sebagai kota internasional. Agar program ini menarik perhatian dunia, digelarlah pameran kesenian yang dipublikasikan oleh sejumlah wartawan luar negeri. Syahrir juga mulai mengenalkan Indonesia di forum-forum internasional, seperti Konferensi Asia di New Delhi pada tahun 1946. Gak hanya itu, Syahrir mencuri perhatian dengan memberikan bantuan kemanusiaan berupa sumbangan beras. Belanda marah bukan main saat mengetahui rencana sumbangan beras kepada India. Walau Belanda sepakat mengakui wilayah republik yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura dalam perjanjian Linggarjati, blokade ekonomi tetap berlaku. Wilayah udara dan laut republik dijaga ketat militer Belanda. Jadi, kegiatan impor atau ekspor dilarang. Nehru yang terpukau oleh uluran tangan Syahrir lantas mengadakan Asian Relation Conference di New Delhi dan mengundang Syahrir. Pusing menghadapi ini, kabinet Belanda di Den Haag menawari Syahrir mampir ke Belanda. Pemimpin Belanda di Indonesia, Letnan Jenderal Hubertus van Mook, bahkan menawarkan tumpangan dengan pesawat KLM. Namun, Bung Kecil itu menolak. Dia memilih pesawat milik Biju Patnaik, pebisnis Bengali dan teman akrab Nehru. Nehru sendiri menyambutnya dengan hangat di bandara. Seusai konferensi,
Syahrir melawat ke Kairo, Mesir, dan berlanjut ke Suriah, Iran, Burma, dan Singapura. Makin bobol lah blokade Belanda atas Indonesia. Kesuksesan diplomasi beras itu nggak lepas dari strategi Syahrir dalam merengkuh kawan segera setelah perang berakhir. Hanya 2 minggu setelah resmi menjadi Perdana Menteri, sekaligus Menteri Dalam Negeri dan Luar Negeri, pada akhir November 1945, Syahrir menandatangani perjanjian dengan pasukan sekutu untuk memulangkan serdadu Jepang dan tawanan perang. Buah dari repatriasi dan diplomasi ala Syahrir itu adalah ketika Syahrir ingin membuka blokade ekonomi Belanda dengan mengekspor komoditas seperti karet dan kopra ke Amerika Serikat dan Inggris, 2 negara yang langsung mengakui kedaulatan Indonesia pasca Linggarjati. Kapal-kapal dari 2 negeri itu datang ke pelabuhan di Indonesia. Belanda makin pusing karena ekspor itu bisa menggelontorkan uang segar. Diplomasi Syahrir. Selain diplomasi beras yang dilakukan terhadap India, serta pemulangan serdadu Jepang dan tawanan perang, Syahrir pun berperan dalam perjanjian Linggarjati. Perundingan ini adalah hasil diplomasi rumit yang diusahakan oleh Syahrir. Setelah proklamasi, situasi Indonesia sangat genting, ditambah Belanda yang datang kembali membonceng sekutu. Seperti bermain catur, sedikit demi sedikit Syahrir terus menekan pemerintah Belanda melalui diplomasi. Dia terus-menerus mengupayakan agar Indonesia dan Belanda duduk di meja perundingan. Kesempatan pertama datang dalam perundingan di Hoge Veluwe, Belanda, 14–16 April 1946. Saat itu Indonesia mengajukan 3 usul. Pengakuan atas Republik Indonesia sebagai pengemban kekuasaan di seluruh bekas Hindia Belanda, pengakuan de facto atas Jawa dan Madura, serta kerjasama atas dasar persamaan derajat antara Indonesia dan Belanda. Namun, usul itu ditolak Belanda. Peluang berunding dengan Belanda terbuka lagi ketika Inggris mengangkat Lord Kellern sebagai utusan istimewa Inggris di Asia Tenggara sekaligus penengah konflik Indonesia-Belanda. Konsulat Inggris di Jakarta mengumumkan selambat-lambatnya pada 30 November 1946 kalau tentara Inggris akan meninggalkan Indonesia. Kabinet baru Belanda lalu mengutus Schermerhorn sebagai komisi jenderal untuk berunding dengan Indonesia. Schermerhorn dibantu 3 anggota, Van der Poel, De Boer, dan Letnan Gubernur Jenderal Haye van Mook. Perundingan itulah yang kemudian terjadi di Linggarjati. Syahrir sebagai bekas aktivis gerakan sosialistis di Belanda ternyata telah mengenal Schermerhorn yang berasal dari Partai Buruh. Meski begitu, seperti yang diduga, perundingan berlangsung alot. Dari 17 pasal yang dibahas, deadlock terjadi pada pasal mengenai pembentukan negara Indonesia Serikat. Pasal ini disetujui setelah Schermerhorn mengunjungi Presiden Soekarno yang menginap di Kuningan. Syahrir nggak ikut karena kelelahan. Soekarno langsung setuju ketika diberitahu bahwa negara Indonesia Serikat berdaulat di bawah kerajaan Belanda. Syahrir terkejut akan sikap Soekarno, namun gak bisa menolak ketika persetujuan itu disampaikan oleh Schermerhorn. Bagi Syahrir, itu artinya Belanda hanya mengakui republik secara de facto. Syahrir kemudian memasukkan pasal tambahan tentang arbitrase. Bila ada perselisihan menyangkut perjanjian tersebut, maka perselisihan itu akan diajukan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah persetujuan diparaf pada 14 November 1946,
Kedua delegasi membawa rencana persetujuan itu ke masing-masing parlemen untuk disahkan. Republik Indonesia mengesahkan Perjanjian Linggarjati di Malang, Jawa Timur dalam rapat Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP 25 Maret 1947. Di Belanda, pengesahan perjanjian mendapat banyak kritik pemerintah dan parlemen. Schermerhorn tersingkir dari panggung politik. Karena nggak puas dengan penyelesaian Linggarjati, pada 20 Juni 1947, Belanda melancarkan aksi militer pertama dengan menduduki kota-kota penting Republik. Pada 14 Agustus 1947, Syahrir memimpin delegasi Indonesia ke sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, Amerika Serikat. Inilah momen yang membuat Indonesia tampil di kancah internasional. Nama Indonesia bergema di Lake Success dan jalan ke arah itu dibuka dari kaki Gunung Ciremai. Dari situlah dukungan dunia internasional mengalir, gak hanya dari para sahabat seperti India, Filipina, Australia, dan Suriah, tapi juga dari negara seperti Rusia dan Polandia. Komisi 3 negara yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat pun dibentuk sebagai mediator konflik Indonesia-Belanda. Yang terpenting, Belanda gagal mewujudkan keinginannya, yaitu melakukan pendekatan unilateral melalui kekuatan bersenjata. Berakhir dalam pedih dan sunyi. Sesudah penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949, Syahrir nggak lagi memegang jabatan dalam pemerintahan. Meski mengorbit demikian cepat dan masa kekuasaannya singkat, peran yang dimainkan dan dampak dari misi yang dibawa Syahrir menentukan posisi Indonesia di mata dunia. Namun, hubungannya dengan Soekarno sudah mulai renggang sejak awal 1949. Saat itu, Perdana Menteri Belanda, Willem Drees, datang ke Jakarta dan minta berunding dengan Syahrir sebagai sesama orang sosialis. Syahrir, yang saat itu diasingkan ke Prapat bersama Soekarno, memenuhinya. Namun, pertemuan itu nggak menghasilkan apa-apa, karena Syahrir menolak mengikuti permintaan Belanda. Habis perundingan, Syahrir nggak kembali ke Prapat karena diizinkan menetap di Jakarta. Soekarno pun marah dan menganggap Syahrir mengkhianati perjuangan. Puncak keretakan Syahrir-Soekarno terjadi awal 1962, saat iring-iringan presiden di Makassar dilempar bom. Syahrir ditangkap atas peristiwa itu. Menurut Aha Nasution dalam memoarnya, Soekarno adalah otak di balik penahanan itu. Hatta pernah mengirim surat kepada Soekarno dan mempertanyakan penahanan itu. Dia mengkritik hukuman penjara yang bergaya kolonial. Menurut Hatta, tuduhan keterlibatan Syahrir dalam perbuatan teror itu nggak masuk akal. Namun surat itu nggak digubris Soekarno. Sejak itu, kondisi fisik Syahrir merosot. Soekarno akhirnya mengizinkannya berobat ke Zurich, Swiss, pertengahan 1965. Dia wafat pada 9 April 1966, jauh dari tanah airnya. Gelar pahlawan nasional sudah disiapkan sebulan sebelumnya. Hatta lalu mengatur pemakaman dan menyampaikan pidato penghormatan. Pesan dari buku ini, keberadaan Syahrir dalam peta politik Indonesia menggambarkan pentingnya diplomasi sebagai senjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Pidatonya dalam sidang Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa 14 Agustus 1947 di Lake Success, New York, Amerika Serikat, mampu menggetarkan nyali Belanda yang berusaha kembali mencengkram kebebasan yang telah diraih Indonesia.
Pengakuan negara-negara lain sebagai syarat berdirinya sebuah negara adalah hal dasar yang dipegang Syahrir meski diragukan oleh tokoh-tokoh lain. Dalam sebuah tulisannya, Perjuangan Kita, Syahrir berujar, perjuangan kita sekarang ini tak lain dari perjuangan untuk mendapat kebebasan jiwa bangsa kita. Kedewasaan bangsa kita hanya jalan untuk mencapai kedudukan sebagai manusia yang dewasa bagi diri kita. Pernyataan ini masih relevan hingga kini. Sebagai manusia, Syahrir tentu punya kelemahan. Kelompok yang gak suka padanya menuduhnya gak tegas dan terlalu lembek terhadap Belanda. Metode pengaderan yang dilakukan partainya dicibir terlalu elitis. Namun, perjuangan dan langkah-langkah yang diambil Syahrir sudah sepatutnya dijadikan teladan dan pembelajaran oleh segenap bangsa Indonesia.